Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi pada program live streaming pelayanan dari Majelis Pendidikan Kristen Indonesia, bidang Task Force Doa dan Konseling bersama dengan Digital Bara Ministry. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama membahas satu topik yang mungkin menjadi pergumulan sejuta umat, yaitu perasaan rendah diri, insecure, minder gitu ya. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas topik ini bersama-sama dengan Ibu Kori. Ibu Kori dikenal dengan Ibu Kori Sidauruk, MAKP. Beliau adalah seseorang yang melayani dan terpanggil sebagai konselor dan juga staf Perkantas Indonesia. Saudara, mari sebelum kita memulai kegiatan ini, kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan kami bersyukur hari ini kami boleh kembali bersama-sama diberikan kesempatan oleh Tuhan belajar satu kali lagi tentang topik yang berkaitan dengan diri kami mungkin ya Tuhan, yaitu perasaan rendah diri yang kerap kali menjadi pergumulan, baik itu buat anak-anak, baik itu buat kami semua sebagai anak-anak Tuhan dan pelayan Tuhan. Tuhan berkati dan sertai hamba-Mu, Ibu Kori yang akan menyampaikan pemaparan ini. Kiranya apa yang disampaikan itu boleh menjadi berkat buat kami semua dan bahkan terlebih Tuhan berbicara secara pribadi lewat perantaraan hamba-Mu ini untuk kami boleh melihat keberadaan diri kami di hadapan Tuhan sehingga perasaan-perasaan dan pergumulan rendah diri dapat teratasi di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kegiatan kami pada siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kepada Ibu Kori kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Dian untuk kesempatannya. Terima kasih Ibu Dian untuk kesempatannya. Saya akan membagikan topik yang begitu penting karena sangat berdampak dengan kehidupan kita sehari-hari, baik secara mental, juga dengan hubungan kita dengan orang lain, dan juga secara produktivitas dalam hidup kita sangat berpengaruh ketika kita mengalami rendah diri. Ya, baik, next slide. Nah, Bapak Ibu, dalam beberapa penelitian dikatakan bahwa individu dengan harga diri rendah mungkin mengalami gejala depresi seiring waktu. Jadi ketika dia mengalami rendah diri, nanti di dalam jangka waktu yang begitu lama ke depan akan menunjukkan bahwa harga diri rendah bisa menjadi faktor resiko untuk masalah kesehatan mental. Ada juga penelitian yang mengatakan individu dengan harga diri rendah cenderung merasa kurang aman dalam hubungan dan lebih sensitif terhadap penolakan yang dapat menyebabkan kecemasan dan ketidakpuasan dalam hubungan. Jadi kalau kita lihat penelitian ini, rendah diri sangat berdampak baik kepada kesehatan mental kita dan juga relasi kita dengan orang lain. Ya. Apa itu sebenarnya rendah diri? Ya, next Ibu Dian. Rendah diri adalah kondisi di mana seseorang memiliki pemikiran dan perasaan yang negatif tentang diri sendiri. Jadi kalau kita lihat di dalam definisi ini, bukan saja secara knowledge saja atau pemikiran, seseorang memandang dirinya itu rendah atau negatif, tapi juga perasaannya mengalami demikian. Dan nanti kalau kita lihat, itu akan, nah Bapak Ibu, di dalam kondisi seseorang mengalami rendah diri ini, ada perasaan-perasaan yang umum yang sering dialami, yaitu merasa kurang berharga, tidak layak, tidak mampu. Nah, 3 perasaan umum ini, kalau dipetakan ada 3 perasaan yang menonjol, sehingga ke dalam dirinya dia sering berkata, aku tidak bisa melakukan itu, aku tidak berharga, aku tidak sempurna, aku tidak seharusnya melakukan kesalahan, aku tidak cukup, tidak ada seorang pun yang mengasihiku. Dan perkataan-perkataan ini memang cenderung untuk mengkritik diri sendiri.
dan perasaan-perasaan bersalah yang sering muncul karena merasa tidak mampu dan merasa berharga. Dia tidak layak untuk dicintai dan tidak merasa tidak cukup. Ya, next. Ya, kira-kira Bapak Ibu, apa sih penyebab dari rendah diri itu? Yang pertama adalah pengalaman masa lalu. Yang kedua, lingkungan sosial. Dan yang ketiga, media dan standar yang tidak realistis. Ya, mari kita coba perhatikan ya Bapak Ibu masing-masing dari penyebab rendah diri ini. Yang pertama adalah pengalaman masa lalu. Saya akan bacakan untuk kita. Pengalaman negatif masa kanak-kanak dan atau berlanjut hingga dewasa sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan emosional inti, yaitu seperti kelekatan, otonomi, kontrol, keamanan, kompetensi. Misalnya perkataan orang tua membanding-bandingkan dengan orang lain, hukuman keras, tuntutan yang tidak realistis, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu, ketika kebutuhan inti seseorang tidak terpenuhi, ya tadi ada kelekatan, otonomi, kontrol, keamanan, dan kompetensi, maka akan berpengaruh terhadap nilai diri. Jadi kebutuhan inti ini adalah landasan untuk harga diri seseorang. Kalau kebutuhan inti ini terpenuhi, maka itu akan membentuk harga diri yang positif terhadap seseorang. Misalnya Bapak Ibu, kebutuhan akan kelekatan, tentu kita tahu bahwa seseorang atau manusia membutuhkan hubungan yang lekat, yang terkoneksi dengan orang lain. Ya, dalam hal ini tentu orang pertama atau pengasuh pertama dari seorang anak adalah orang tua. Nah, kalau di dalam pertumbuhannya sebagai anak ada hubungan yang lekat dan aman, ada hubungan yang positif, jadi seorang anak akan mengalami perasaan dicintai, perasaan diterima, dan dia akan mengalami perasaan yang aman. Nah, kemudian otonomi. Otonomi ini adalah berbicara tentang keaslian kita sebagai manusia. Dalam otonomi ini kita melihat dan menyadari gitu ya, bahwa kita mampu mengendalikan sesuatu atau mampu melakukan sesuatu. Dan itu tindakan yang kita lakukan itu mencerminkan nilai kita, mencerminkan apa keinginan kita. Namun Bapak Ibu, ketika di masa kanak-kanak atau dalam masa pertumbuhan seseorang, itu tidak terjadi karena mungkin sering dikontrol, kita harus patuh tanpa ada penjelasan, kemudian kita dikekang. Nah, itu tidak akan membentuk satu otonomi di dalam diri kita. Kemudian kontrol dan keamanan. Keamanan ini berbicara tentang bagaimana kita merasa nyaman dalam hidup kita. Dan tentu Bapak Ibu, tempat yang nyaman gitu ya, yang pertama sekali adalah di rumah. Kalau di rumah kondisinya nyaman, orang tua relasinya baik, cukup baik, kemudian terhadap anak dapat berbicara dengan baik, memberikan nasihat yang mendukung, tidak membentak-bentak dengan keras, maka anak akan merasa ada satu keamanan. Anak akan merasa tenang, dan ketika anak keluar rumah, anak akan merasa begitu aman gitu ya, waktu dia masuk dalam klub olahraga, bahkan ketika misalnya dia di sekolah atau di kelas, dia berani bertanya kepada gurunya, karena kalau dia tidak mengerti gitu ya, karena dia tahu gitu ya bahwa dia aman gitu ya, dan dia tahu bahwa keluarganya akan selalu mendukung. Nah, kemudian kompetensi adalah kesadaran bahwa kita itu memiliki satu kemampuan gitu. Jadi ketika seorang anak memiliki satu kemampuan, dia akan mengalami satu keberhasilan di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu, ketika kebutuhan inti ini terpenuhi pada seorang anak, maka itu akan membangun harga diri anak. Namun yang terjadi Bapak Ibu, sebaliknya, kalau ini tidak terpenuhi, misalnya perkataan-perkataan orang tua yang membanding-bandingkan dengan orang lain,
Misalnya orang tua mengatakan, kamu tidak seperti kakakmu, kamu tidak seperti adikmu. Karena bagi orang tua, standar seperti kakak dan adik, itulah yang harus dimiliki oleh dia. Atau mungkin perkataan orang tua yang negatif, misalnya, kamu pemalas. Atau mungkin orang tua mengatakan, kamu bandel. Kamu kenapa sih apa yang kamu kerjakan, nggak ada yang benar. Atau bahkan mungkin hal yang sangat-sangat negatif adalah ketika misalnya anak melakukan kesalahan, orang tua mengatakan, saya menyesal melahirkan kamu. Nah, Bapak Ibu, itu sungguh-sungguh membuat anak merasa tidak layak. Dan anak bisa merasa bahwa dia tidak pantas. Nah, itu memberikan perasaan sedih dan itu akan membentuk satu keyakinan di dalam dirinya. Dan kita tahu ya Bapak Ibu ya, seorang anak itu adalah seorang yang kondisi yang siap untuk menerima ikatan dan menerima figur otoritas. Nah, apapun yang diberikan oleh figur otoritas, cenderung mereka dengarkan dan bagi mereka itu adalah satu kebenaran gitu. Nah, Bapak Ibu, ini sungguh-sungguh membuat harga diri anak itu jatuh, ya rendah dan rusak. Nah, termasuk juga hukuman yang keras tanpa penjelasan, misalnya seorang anak akan merasa tertekan, merasa tidak layak, tidak pantas. Dia adalah seorang anak yang melakukan kesalahan dan pantas untuk dihukum. Kemudian adalah tuntutan yang tidak realistis. Dan begitu banyak kalau kita lihat ya, pola asuh yang itu bisa membentuk seorang anak akhirnya menggambarkan dirinya sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang dialaminya. Selanjutnya, next, lingkungan sosial, yaitu keluarga dan masyarakat. Ya, tumbuh di dalam lingkungan yang toksik, gitu ya, membanding-bandingkan, ada ekspektasi yang tidak realistis. Bapak Ibu, misalnya seorang remaja yang membangun identitas diri pada masa remaja itu, ketika teman sebaya misalnya menjelek-jelekkan dia, mengejek dia, mungkin karena penampilannya, dibilang cupu atau apa gitu ya, maka dia akan ngerasa bahwa dia buruk, dia mungkin tidak pantas gitu ya dengan klub atau teman sebayanya gitu. Akhirnya itu bisa membentuk harga diri bagi si anak tersebut. Ya, next. Media dan standar yang tidak realistis ya. Membandingkan diri dengan orang lain, terutama standar kecantikan atau kesuksesan yang diciptakan media. Ya Bapak Ibu, kita tahu ya bahwa media itu menampilkan standar yang sangat tinggi ya, baik kecantikan, kesuksesan, pencapaian gitu ya. Dan seseorang atau anak-anak bahkan remaja yang membangun identitas diri, mereka berusaha memenuhi standar dari media itu, misalnya standar cantik, standar mungkin influencer yang pencapaiannya bagus gitu. Dan kita tahu Bapak Ibu kalau di media itu tentu yang ditampilkan adalah yang sempurna gitu ya, sebagian gitu ya. Ya mungkin ada yang diedit gitu ya. Dan sementara kenyataannya adalah yang dihadapi oleh anak adalah banyak tantangan dan ketidaksempurnaan. Jadi Bapak Ibu, media dan standar yang tidak realistis ini juga bisa mempengaruhi harga diri dari seseorang. Ya. Baik, next. Nah, Bapak Ibu, ketika muncul perasaan-perasaan yang negatif ini, dan apabila berlanjut, mungkin juga akan berlanjut pengalaman-pengalaman yang dialami remaja, bahkan dewasa gitu ya, dan dibiarkan dan tidak ditangani gitu ya, maka akan terus gitu ya terjadi siklus gitu ya, baik secara pemikiran, perasaan gitu ya, dan tindakan, dan itu akan memperkuat keyakinan seseorang akan dirinya. Ya misalnya Bapak Ibu, siklus yang terjadi di dalam rendah diri ini, misalnya seseorang punya satu keyakinan gitu ya,
bahwa dia itu tidak layak untuk dicintai. Nah, ketika di dalam situasi berelasi dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, dia mungkin akan berpikir, kalau saya terbuka dengan diri saya yang sebenarnya, maka kemungkinan orang akan menolak saya. Nah, sehingga Bapak Ibu, dia kalau kita lihat gitu ya, di dalam perilakunya, dia memilih untuk tidak terbuka atau menghindari topik yang sedang dibicarakan, supaya itu tidak membicarakan atau ada kesempatan untuk dia mengungkapkan atau bercerita tentang dirinya. Dan ketika dia memilih berperilaku seperti itu, hasilnya adalah dirinya yang sejati itu tetap tersembunyi gitu ya, dan kesempatan untuk dicintai itu hilang. Karena Bapak Ibu, ketika seseorang terbuka gitu ya, ada orang juga yang mungkin mendengarkan dan menerima, sehingga dia bisa mengalami gitu ya, apa dan bagaimana rasanya dicintai. Dan hasilnya ketika dia seperti itu akan memperkuat gitu ya keyakinan intinya. Dia akan makin meneguhkan gitu ya, bahwa dia tidak layak untuk dicintai. Next. Ya, satu contoh lagi dalam siklus ini, Bapak Ibu misalnya berbicara tentang kemampuan. Ya, seseorang yang melihat dirinya bahwa dia adalah orang yang tidak memiliki kemampuan, kemudian dia adalah orang yang gagal, dia akan mengatakan, saya tidak kompeten, saya seorang yang gagal gitu ya, dan itu menjadi satu keyakinan di dalam dirinya. Nah, ketika ada situasi gitu ya, yang ada tawaran misalnya untuk satu pelayanan atau satu pekerjaan gitu ya, dia mungkin akan berpikir, jika aku nanti menerima atau mencoba, aku pasti gagal gitu. Dan perilakunya adalah dia akan menolak tawaran itu. Hasilnya adalah kesempatan untuk berhasil ya itu tidak terjadi gitu ya, atau mungkin kesempatan belajar itu terlewatkan, dan itu akan memperkuat keyakinan intinya bahwa dia tidak kompeten atau dia adalah seorang yang gagal. Jadi Bapak Ibu, siklus ini akan memperkuat keyakinan intinya bahwa dia adalah orang yang tidak layak dicintai, dia adalah orang yang gagal, dia adalah orang yang tidak mampu. Ya, next. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat apa sih tanda-tanda harga diri rendah. Yang pertama adalah mudah terluka atau tersinggung, ya Bapak Ibu. Nah, orang yang memiliki harga diri rendah karena memang dia sudah punya struggle atau keyakinan bahwa orang cenderung menolak saya, dan dia sangat sensitif terhadap penolakan. Bahkan ada satu keyakinan bahwa dia adalah orang yang tertolak seperti itu Bapak Ibu, sehingga ketika ada satu komentar gitu ya, atau mungkin di dalam percakapan, atau mungkin di dalam argumen atau perdebatan, dia ngerasa bahwa seseorang itu menolak dia seperti itu. Bahkan atau meskipun gitu ya, apa yang disampaikan seseorang itu sebenarnya bukan penolakan, tapi sedikit-sedikit itu diartikan gitu ya sebagai penolakan atau ketidaksukaan seseorang, atau orang-orang tuh tidak menerima dia gitu ya, sehingga setiap komentar gitu ya dia ngerasa bahwa itu feedback negatif dari seseorang, sehingga dia bisa terluka gitu ya, mudah tersinggung. Nah, yang kedua Bapak Ibu adalah terlalu membela diri secara berlebihan. Bapak Ibu, kita tahu seorang yang rendah diri itu sangat mengkritik dirinya sendiri, sehingga sangat sensitif gitu ya terhadap kritikan orang lain. Nah, apalagi dia sudah mengkritik dirinya, dia ngerasa kalau ada yang mengkritik, justru dia ngerasa semakin rendah banget gitu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu untuk mengantisipasi kritikan ini, dia cenderung untuk membela diri gitu ya,
bahkan secara berlebihan gitu ya, bahkan mungkin hal-hal yang kecil gitu ya, saya tidak tahu apakah ada kecenderungan seperti itu kita perhatikan atau diri kita gitu ya, misalnya gunting tidak kelihatan, misalnya temannya bilang gunting di mana gitu ya, nah dia langsung membela diri gitu ya, dia bilang saya nggak pernah memakai gunting itu gitu ya. Padahal sebenarnya cukup mengatakan saya tidak tahu gitu ya. Nah, mungkin itu salah satu contoh atau mungkin ada banyak hal gitu ya, pembelaan diri yang berlebihan untuk menghindari kritik itu. Nah, kemudian kesulitan untuk benar-benar berbelas kasih atau murah hati terhadap orang lain. Bapak Ibu, bagian ini bukan berarti orang yang rendah diri tidak memperhatikan orang lain, tidak peduli terhadap orang lain. Tapi kita tahu seseorang yang rendah diri sebenarnya sangat berfokus dengan dirinya. Dia akan berpikir kalau misalnya tidak membantu atau tidak meresponi gitu ya penderitaan mungkin temannya atau koleganya gitu ya, nanti dia dianggap tidak cukup baik. Atau misalnya ketika seseorang meminta bantuan, dia sebenarnya tidak bisa, tapi takut untuk berkata tidak. Karena apa? Yang akan penilaian orang terhadap dia. Sehingga Bapak Ibu untuk mengasihi atau memperhatikan orang lain, orang yang rendah diri, kesulitan untuk benar-benar tulus, berbelas kasih, karena berjuang gitu ya dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu adalah perlawanan pasif. Nah, perlawanan pasif ini berbicara tentang seorang yang rendah diri, seseorang yang sulit untuk menyatakan keinginannya, gitu ya. Apakah ketika keinginan ini disampaikan, ini cukup baik? Apakah ketika keinginan ini disampaikan, ketidaksetujuan ini, misalnya ya, itu membuat tidak aman gitu ya, konflik gitu. Dan akhirnya Bapak Ibu apa yang dilakukan? Kadang-kadang untuk sesuatu misalnya kesepakatan atau kebijakan yang dilakukan cenderung untuk patuh ya di luar, tapi sebenarnya di dalam itu mungkin ada perasaan tidak setuju, tertekan atau frustrasi gitu ya, atau mungkin mengeluh di belakang seperti itu ya, atau mungkin melakukan sikap misalnya menghindar atau menunda-nunda pekerjaan dan lain sebagainya. Dan ini adalah perlawanan yang tidak diucapkan gitu ya, tapi sebenarnya secara sikap dan perasaan tidak setuju. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu adalah merasa seperti kita itu menjalani hidup orang lain. Ya, karena memang orang yang rendah diri otonomi gitu ya, tidak dibangun, kemudian juga memikirkan bagaimana penerimaan sosial. Nah, otonomi tidak dibangun ini memang sejak kanak-kanak tidak diajarkan untuk mengambil keputusan, mengambil tindakan dengan melihat dan peduli gitu ya terhadap keinginan dan perasaan. Jadi cenderung mungkin disetir orang tua, cenderung mungkin keputusan-keputusan itu keputusan eksternal gitu ya, orang tua gitu ya. Sehingga Bapak Ibu di dalam menjalani kehidupannya ya mungkin karena saran-saran orang lain, tapi sebenarnya otonomi di dalam dirinya. Apa sebenarnya keinginannya, keputusannya gitu ya, itu tidak terjadi. Jadi ini begitu melelahkan seperti itu ya Bapak Ibu, merasa seperti kita itu menjalani hidup orang lain. Next. Nah, bagaimana Bapak Ibu meningkatkan harga diri? Yang pertama adalah kita menerima diri kita apa adanya dengan segala kekuatan dan kelemahan. Apa yang kita bisa dan tidak. Ya. Seseorang yang memiliki harga diri rendah memang akan fokus terhadap kelemahannya. Ya, aku tidak punya kekuatan, aku tidak ada yang dapat diandalkan dari diriku, ya aku kurang gitu ya.
Jadi cenderung untuk fokus terhadap kelemahan. Nah, di bagian ini Bapak Ibu bagaimana seseorang itu bisa melihat bahwa semua manusia itu diciptakan unik. Ada kekuatan dan ada kelemahan. Nah, sering sekali mungkin di masa lalu gitu ya, standar-standar yang diberikan itu, misalnya seseorang tuh harus pintar eksak gitu ya, matematik, ya kimia gitu ya, yang itu mungkin diagung-agungkan gitu ya. Atau mungkin sekarang seseorang yang keren itu adalah ketika dia bisa jadi influencer, YouTuber gitu ya, yang disukai oleh kalangan-kalangan anak muda gitu ya. Tapi mungkin bisa ngelihat gitu ya, apa sih kekuatanku yang mungkin itu tidak terlalu di-up oleh orang-orang. Mungkin dia orang yang menyukai seni, mungkin dia adalah orang yang memiliki kemampuan di dalam berelasi, mungkin juga dia orang yang setia gitu ya, atau orang yang ramah. Nah, Bapak Ibu di sini bagaimana seseorang bisa melihat bagian mana yang menjadi kekuatan dari diri seseorang. Kemudian adalah melihat kelemahan atau menerima kelemahan atau apa yang kita tidak bisa. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menerima kekurangan kita, itu akan menolong kita untuk belajar, untuk berlatih. Nah, kalau kita menyangkal gitu ya, atau terus mencapai gitu ya standar-standar yang tidak realistis itu gitu ya, justru itu membuat kita tidak bertumbuh atau belajar. Kemudian Bapak Ibu adalah melatih self compassion. Ini adalah istilah dalam psikologi ya, kemampuan untuk bersikap baik pada diri kita sendiri. Ya, ini sangat dibutuhkan, terutama kita ketika mengalami kesulitan atau kegagalan. Bahwa kita perlu melihat bahwa di dalam hidup ini tidak selamanya apa yang kita lakukan itu berhasil. Dan di dalam hidup ini tidak selamanya hidup-hidup itu lancar gitu ya. Nah, bagaimana kita melihat ini secara seimbang ya, secara objektif. Kalau kita gagal, itu bukan menjadi identitas diri kita, tapi bagaimana kita menerima diri kita, mengasihi diri kita, ketika gagal itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, dalam penelitian ya, self compassion ini sangat luar biasa gitu ya. Itu membuat hidup kita lebih sehat. Ya. Ketika kita gagal, kita akan lebih mudah belajar lagi. Kita akan lebih punya daya untuk bangkit lagi. Karena kita menyadari kita tidak sempurna. Tidak selamanya kita hidup berhasil. Tapi kita melihat dari sisi gitu ya, bagaimana Tuhan melihat kita bukan karena pencapaian-pencapaian atau bagaimana kita sukses gitu ya dalam versi dunia ini, tapi bagaimana kita menjalani proses hidup ini dengan benar. Next. Yang berikutnya Bapak Ibu, membangun keterampilan dan kompetensi. Nah, ini sangat penting sekali dalam hidup kita. Karena Bapak Ibu, kalau kita tidak melihat ada sesuatu kekuatan di dalam diri kita, maka memang ya kita merasa bahwa kita orang yang tidak mampu, orang yang tidak kompeten. Ya, ini berbicara tentang kompetensi, kita tuh tidak sedang membandingkan dengan orang lain gitu ya. Tapi ada sesuatu yang kita bisa di dalam versinya kita gitu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu ketika membangun keterampilan dan kompetensi ini mungkin kita perlu mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu. Kemudian mungkin kita perlu upgrade diri. Nah, kadang-kadang orang yang rendah diri itu kan nggak tahu di mana sih kompetensinya, di mana sih kekuatannya gitu ya. Tapi mari kita mencoba. Ketika kita mencoba, kita akan melihat, oh ternyata saya mampu melakukan ini. Oh ternyata saya menyukai ini. Nah, ini nih yang harus saya kembangkan. Sehingga seseorang punya kemampuan gitu ya, yang bisa dikontribusikan gitu untuk orang lain. Sehingga seseorang pun
misalnya merasa dan itu mendukung gitu ya harga dirinya bahwa dia berharga, dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Next. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya adalah berlatih membuat siklus baru. Jadi siklus yang negatif menjadi positif. Nah, di bagian ini Bapak Ibu, kita mengenali keyakinan negatif kita. Karena Bapak Ibu sering sekali gitu ya, keyakinan negatif atau perasaan negatif itu diabaikan gitu ya, karena ketika mengetahui itu rasanya itu menyakitkan gitu ya, atau dihindari, atau mungkin diusir gitu ya. Tapi Bapak Ibu, kita sungguh tahu ya bahwa perasaan-perasaan itu tidak bisa diusir, tapi bagaimana kita menerima itu, kemudian menanggapi dan meresponi itu dengan baik. Nah, mungkin kita bisa menulis keyakinan itu, kemudian apa situasi yang memicu keyakinan itu, bagaimana kita berperilaku ketika ada situasi itu, dan itu bisa memperkuat keyakinan kita. Nah, saya coba buat siklusnya Bapak Ibu ya, kebalikan dari siklus yang negatif tadi. Misalnya Bapak Ibu, ketika kita memiliki keyakinan bahwa kita itu nggak punya kemampuan gitu ya, nggak ada kekuatan di dalam diri kita, mari kita mengatakan, saya punya kekuatan, saya punya kelebihan gitu ya sebagai manusia, ya saya kompeten gitu ya. Nah, kemudian ketika kita memiliki perasaan seperti itu gitu ya, kemudian ya mungkin kembali ada permintaan untuk pelayanan gitu ya, atau mungkin pekerjaan yang baru gitu ya, atau tawaran yang baru gitu ya. Nah, kita mulai berpikir, ya saya bisa melakukan sesuatu. Nah, kita menerima kesempatan itu, dan kesempatan itu ya hasilnya adalah kita bisa berhasil gitu ya, atau belajar gitu ya untuk melakukan itu gitu yang selama ini kita hindari, yang mungkin itu satu kondisi di mana kita keluar dari zona nyaman kita, dan itu mungkin tidak mudah, tapi mari kita belajar gitu ya. Dan hasilnya adalah ya kita punya kesempatan, kita punya pengalaman untuk belajar gitu ya. Dan selama ini mungkin ada satu kebohongan dalam diri kita bahwa kita nggak mampu. Ternyata aku bisa ternyata ya melakukannya gitu ya. Nah, itu akan memperkuat keyakinan kita bahwa ya saya punya kekuatan, saya punya karunia, saya punya kemampuan. Dan kalau itu dilatih terus-menerus, tentu tidak mudah Bapak Ibu, karena ini adalah sekolah kehidupan kita ya, pengalaman-pengalaman yang mungkin itu bisa terjadi berulang-ulang. Tapi kalau kita mencoba untuk melatihnya, keyakinan negatif itu akan makin melemah dan membangun keyakinan positif di dalam diri kita. Ya. Next. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana meningkatkan harga diri kita? Yang terpenting adalah memandang diri kita sebagaimana Tuhan memandang kita. Ya, mari kita baca ya Yesaya 43 ayat 4a, saya cantumkan di slide. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Bapak Ibu, inilah perkataan Tuhan buat kita. Tuhan menganggap bahwa kita itu berharga di mata Dia, dan Dia mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu, ketika Tuhan menyatakan ini kepada kita dalam kondisi kita berdosa, tentu Bapak Ibu, kejatuhan manusia dalam dosa, harga diri kita itu rusak. Gambar dan rupa Allah itu rusak di dalam diri kita. Tapi Allah mengatakan bahwa Dia mengasihi kita tanpa syarat. Dia memulihkan kita. Bagi Dia kita berharga. Jadi tanpa pencapaian gitu ya. Tanpa standar-standar. Nah, itu membuat kita aman Bapak Ibu. Ya. Bahwa kita berharga di mata Tuhan.
Ya, kita mulia, kita dikasih oleh Tuhan, dan itu tanpa syarat. Bahkan ketika kita masih berdosa, ya, Dia mengatakan itu kepada kita. Nah, ini adalah pernyataan Tuhan yang indah gitu ya buat kita. Ya, ketika kita mengalami ini, ketika kita menerima ini, kita perkatakan dalam diri kita gitu ya. Kita sangat bersyukur karena di mata Tuhan kita berharga. Di mata Tuhan kita diterima dan cukup ya. Jadi bukan lagi karena penilaian orang lain, bukan lagi karena ekspektasi dan lain sebagainya ya. Next. Nah, Bapak Ibu, tentu ada beberapa penelitian ya yang meneliti tentang harga diri ini. Dikatakan harga diri yang kuat berperan penting dalam kesehatan mental dan perkembangan emosional. Harga diri adalah elemen penting dalam keberhasilan hidup individu. Nah, penelitian dalam well-being theory menunjukkan bahwa elemen-elemen seperti harga diri dan kepuasan diri memiliki dampak signifikan terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan seseorang. Bapak Ibu, bayangkan gitu ya, kalau hidup kita hidup bukan untuk mengesankan orang lain. Hidup kita bukan untuk memenuhi ekspektasi-ekspektasi orang lain. Bagaimana kita dipandang baik, bagaimana kita dipandang bagus, keren, atau sangat melelahkan. Kalau misalnya kita terus berdebat, membela diri, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, bayangkan kalau kita memiliki harga diri yang sehat itu. Tentu Bapak Ibu di dalam hidup kita akan lebih damai, kita akan lebih sukacita, dan kekuatan-kekuatan karunia kita, itu kita bisa terus kembangkan dan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kiranya Tuhan menolong kita untuk terus berproses dan memiliki harga diri yang positif atau harga diri yang baik. Ya. Sekian Bapak Ibu materi dari Terima kasih Ibu Kori untuk pemaparannya. Topiknya sangat menarik untuk dibahas dan untuk diketahui oleh kita semua tentu saja ya. Harga diri menjadi sebuah elemen yang penting tadi dikatakan dalam keberhasilan dan juga kesejahteraan hidup seseorang. Bu, di sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana, yang pertama Bu, bagaimana apabila ditemukan bahwa guru sudah mencoba berusaha untuk membantu menemukan kekuatan dan kelemahan, tapi anak ini di dalam dirinya mungkin karena rendah dirinya begitu besar, sehingga setiap kali kalau diajak berdiskusi tentang kekuatan dan kelemahan selalu berkata, oh saya itu nggak punya kekuatan, saya itu kelebihan, saya itu nggak bisa apa-apa. Nah, apakah Ibu Kori ada masukan bagaimana pendidik atau guru ini bisa kayak membimbing kalau bertemu dengan anak-anak yang seperti itu? Ya, Ibu Dian, makasih untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan yang cukup baik karena banyak orang yang mengucapkan hal seperti itu ya. Kalau misalnya kita mengatakan, kamu bagus ya di sini. Oh tidak, saya nggak bisa kok gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ketika seseorang mengalami hal yang seperti itu, gitu ya. Kemungkinan dalam pengalaman sebelumnya gitu ya, tidak ada yang memuji misalnya ya kalau dia melakukan sesuatu gitu ya, karena di dalam kehidupan kita itu sebenarnya kalau salah biasanya ditegur atau dikasih komentar, tapi kalau misalnya ada sesuatu yang baik mungkin sangat jarang ada pujian atau afirmasi gitu ya. Nah, seorang guru mungkin bisa memuji dia untuk hal-hal kecil yang mungkin bisa dia lakukan gitu ya. Misalnya dia suka menggambar gitu ya atau melukis. Seorang guru mungkin bisa mengatakan, wow bagus sekali ya, kamu bisa menggambar ya gitu ya. Nah itu akan memperkuat karena itu adalah afirmasi atau pujian gitu ya. Yang berikutnya mungkin kita kasih fakta gitu ya, mungkin bisa melalui tes gitu ya,
Nah, nanti dari situ akan kelihatan apa yang dia bisa dan apa yang tidak dia bisa. Dan saya pikir ini adalah satu proses nggak mudah juga ya, karena memang berbicara tentang pengalaman yang sudah cukup lama gitu ya, sepertinya dia tidak punya kekuatan apa-apa, tiba-tiba dia mengatakan, oh aku punya ini. Saya pikir itu adalah satu proses, tapi bagaimana guru terus mendampingi gitu ya, memberikan afirmasi dan pujian, dan juga memberikan kesempatan dengan mungkin tidak harus standar-standar yang tinggi gitu ya, tapi ketika dia bisa melakukannya, guru bisa memberikan apresiasi terhadap siswa tersebut. Saya kira seperti itu, Ibu Dian. Jadi memang dibutuhkan pihak ketiga ya Bu ya, kalau misalnya memang anak itu sendiri sulit menemukan dengan begitu banyak alasan, tapi kita butuh afirmasi dari orang luar untuk bisa memberi peneguhan kepada anak ini ada hal-hal kekuatan dan positif dalam diri dia, seperti itu ya Bu ya. Betul Ibu Dian, jadi dukungan sosial itu sangat penting untuk si anak, apakah itu guru gitu ya, atau mungkin teman-teman gitu ya, yang memberikan pujian atau afirmasi. Oke, terima kasih Ibu Kori untuk jawabannya. Bu, berkaitan dengan yang tadi, mengatasi keyakinan-keyakinan diri yang negatif dengan keyakinan diri yang positif gitu kan, siklus positif tadi sangat baik. Nah, apakah keyakinan yang positif ini tuh sama seperti positive thinking seperti itu Bu, kayak self talk, apakah seperti itu? Dan bagaimana seseorang bisa, kalau mereka terjerumus di dalam keyakinan yang negatif, terus bagaimana seseorang nih bisa kayak mulai nih melihat ada keyakinan-keyakinan positif dalam diri mereka, itu bagaimana Bu? Ya, baik Ibu Dian. Jadi sebenarnya diawali dengan bagaimana kita menerima keyakinan negatif kita itu. Ya, jadi kita tidak mengusir itu, kita tidak membuangnya, atau mungkin menghindari atau menekannya gitu ya, merepresinya gitu ya. Tapi kita coba untuk mengenali ya keyakinan negatif itu, dan kita mencoba untuk menjadi satu keyakinan positif, karena sebenarnya itu sudah terdistorsi gitu ya. Tidak mungkin ada seseorang yang nggak memiliki kekuatan gitu ya. Pasti ada talenta atau kekuatan, kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, beranjak dari pemahaman itu. Nah, jadi ketika membuatnya sesuatu yang positif, itu ada dasarnya seperti itu ya, karena memang sudah ada keyakinan yang sudah terdistorsi gitu ya. Terdistorsi itu misalnya standar yang realistis, yang tidak realistis, ekspektasi gitu ya. Nah, kita ubah itu dengan satu keyakinan yang benar ya, yang positif. Misalnya ya kita layak untuk dicintai, kita kompeten, kita ada kekuatan. Nah, selanjutnya kita akan memasuki satu latihan gitu ya, meresponi perasaan positif yang kita telah buat itu gitu ya. Dan ya itu butuh proses, butuh ketekunan gitu ya. Dan mungkin dalam waktu yang tidak instan gitu ya, tapi dalam waktu yang mungkin akan berulang-ulang. Nah, kemungkinan untuk gagal atau mungkin juga orang menolak gitu ya, itu bisa terjadi gitu ya. Tapi bagaimana seseorang gitu ya, ketika di awal gitu ya, motivasinya adalah bagaimana dia mau berlatih gitu ya. Jadi ketika gagal atau ketika ada penolakan, itu tidak lagi menjadi satu identitas dirinya gitu ya. Tapi itu adalah satu proses latihan gitu ya, di dalam siklus baru atau pola baru gitu ya yang dia lakukan. Mungkin seperti itu Ibu Dian. Berarti memang akhirnya keyakinan diri yang positif itu harus jadi satu proses pembelajaran terus-menerus ya Bu ya, jadi satu proses yang harus kita latih terus dan melihat. Nah, ini proses yang baik adalah tadi akhirnya Ibu menggunakan Yesaya, bahwa memang memandang diri sebagaimana yang Tuhan lihat ke dalam diri kita. Di dalam prakteknya seringkali anak-anak Tuhan itu tahu bahwa dirinya itu berharga di hadapan Tuhan. Tapi terucap dari pertanyaan mereka, tapi bagaimana Bu merasakan kalau saya itu berharga? Ya tadi, karena mungkin banyaknya pengalaman yang memang tidak pernah mengafirmasi, atau bahkan banyaknya pengalaman di keluarga menyakitkan.
Nah, antara konflik, antara kognitif dan juga perasaan nih Bu, bagaimana Bu mendampingi anak-anak tuh yang saya tahu kok Tuhan tahu, atau saya tahu kok Bu, ini saya mau dikasih Tuhan, tapi kok saya nggak merasa ya. Nah, itu bagaimana Ibu Kori, menurut tanggapan Ibu Kori dalam mendampingi mereka? Ya, Ibu Dian, ini juga sering banget ya terjadi ya terhadap siswa-siswa yang kita didik atau orang-orang yang kita layani. Ya bahkan mungkin pengalaman kita juga pernah seperti itu ya. Jadi memang Ibu Dian, ini ada perbedaan gitu ya antara intelektual kita gitu ya, kognitif kita dengan emosional kita ya, pengalaman emosional. Jadi memang sangat berbeda gitu ya. Dan tentu kita tahu pembentukan emosional ini atau pengalaman emosional ini tentu adalah pembentukan di masa lalu gitu ya. Jadi dia nggak merasakan apa sih rasanya dicintai gitu ya. Jadi dia tidak bisa menyimpulkan atau mendefinisikan dicintai itu seperti apa gitu ya. Padahal sebenarnya orang tua itu adalah perpanjangan tangan Tuhan ya. Nah, apalagi kalau misalnya dia di lingkungan yang tidak mendukung, misalnya di lingkungan yang membuli gitu ya. Nah, pengalaman-pengalaman trauma ini membentuk pengalaman emosional gitu ya. Dan sehingga memang ada perbedaan antara kognitif kita dengan pengalaman emosional kita. Sehingga Ibu Dian mungkin pada bagian ini kita menolong dia untuk bertanya kenapa mengatakan seperti itu gitu ya, menggali apa yang pernah dialaminya, mungkin masuk dalam tahapan mengampuni dan menerima gitu ya, berdamai dengan kehidupannya. Dan meskipun tidak ideal hidup ini gitu ya, tapi ada Tuhan yang menerima kita apa adanya. Dan kemudian juga Ibu Dian, mungkin perlu kita melihat ya bagaimana kondisi atau pengalaman spiritualnya gitu ya, spiritualitasnya, bagaimana imannya kepada Tuhan. Ya, memang kalau belum mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidupnya itu sangat sulit ya, gitu ya. Jadi mungkin ini juga momen bagi kita untuk memberitakan siapa Kristus gitu ya, yang mengasihi dia gitu. Mungkin seperti itu dia, Ibu Dian. Wah, iya, iya. Berarti memang ini aspeknya cukup luas ya Bu ya, bukan cuma aspek bagian kognitif, hanya sekedar tahu, tapi juga emosi dan juga bahkan spiritualitas menjadi sebuah PR buat kita semua dalam mendampingi anak-anak atau orang-orang yang Tuhan percayakan yang bergumul dalam kondisi rendah hati, rendah diri maksudnya ya, maaf, dalam kondisi rendah diri seperti itu ya Bu ya. Oke. Ibu Kori, sekali lagi terima kasih untuk penjelasan dan pemaparan dari Ibu. Mungkin ada closing statement yang Ibu mau sampaikan untuk kita semua sebagai kesimpulan. Kemudian minta dengan kasih Ibu boleh menutup dan mendoakan kita semua kegiatan ini. Ya, terima kasih Ibu Dian. Bapak Ibu, yang terutama adalah kita dikasihi oleh Tuhan. Ya, jadi bagaimana kita mengalami itu dalam hidup kita. Dan kadang-kadang juga mungkin di dalam perjalanan hidup kita itu mungkin sesuatu yang sulit. Tapi bagaimana kita terus belajar, menerima kesempatan-kesempatan gitu ya. Saya sendiri juga gitu ya, sangat sulit bagi saya untuk keluar dari zona nyaman gitu ya. Tapi saya mencoba untuk keluar dari zona nyaman saya, dan akhirnya saya melihat, oh ternyata selama ini adalah kebohongan-kebohongan yang saya tujukan kepada diri saya gitu ya. Dan saya bersyukur ya Tuhan baik, dan bagaimana Tuhan terus menunjukkan kasih yang nyata, bukan hanya secara kognitif saja gitu ya, tapi kasih yang nyata di dalam hidup kita. Nah itu membuat diri kita makin kuat gitu ya, bahwa kita itu berharga dan dikasihi oleh Tuhan. Ya, baik Ibu Dian. Boleh minta dengan kasih Ibu Kori untuk berdoa dan menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Kita tutup dalam doa, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk
topik pada siang hari ini ya Tuhan. Tuhan tolonglah kami, bagaimana kami melihat diri kami, sebagaimana Tuhan melihat kami ya Tuhan. Meskipun ada pengalaman-pengalaman yang buruk dan tidak ideal di masa lalu, kami percaya bahwa Tuhan telah menebusnya dan Tuhan terus menolong kami ya Tuhan untuk mengalami bagaimana kami dikasihi, diterima dan dicintai oleh Tuhan. Tuhan kiranya melalui materi ini ya Tuhan dapat memberkati orang-orang yang mendengarkan, dan orang-orang yang mendengarkan pun boleh memiliki pengharapan ya Tuhan bahwa diri kami ini dapat dipulihkan oleh Tuhan. Bapa, terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kori untuk waktu dan juga pemaparannya tentang topik tentang rendah hati pada siang hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang selalu setia untuk mendengarkan dan mau belajar terus-menerus di dalam setiap topik-topik yang disampaikan di dalam pemaparan live streaming setiap hari Sabtu jam 11 ini. Terima kasih juga untuk setiap rekan-rekan yang bersama-sama di dalam penayangan ini. Ada tim dari IT MPK, ada Pak Rinto dan rekan-rekan sekalian. Bapak Ibu, sekianlah pertemuan kita pada siang hari ini. Saya Dian bersama dengan Ibu Kori dan juga segenap tim dari Majelis Pendidikan Kristen Indonesia. Kami undur diri, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.